Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafil makhluqat fil ardina was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasarati wan nadamat. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima rawahu as-Suyuti fi lubabil hadith, idza matal alim baka alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yawman. Al hadith au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang turut hadir pada takziah malam ke-7 ini, wabil khusus guru-guru kita Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad juga hadir, Habib Syarif As-Segaf, Kiai Haji Fikri Hasbi, Kiai Haji Bahruddin, Kiai Haji Hafid Hasim, dan juga masih banyak ulama-ulama kita ini. Semuanya kita berdoa bersama. Hadir juga cucu Mufti Betawi Habib Ahmad bin Yahya. Kita berdoa bersama untuk para habaib dan para masyayikh, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya sehingga terus membimbing, menuntun dan mengarahkan kita bersama untuk dekat dengan Allah dan mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar guru kita almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Sofwan Nizami bin Buya Kiai Haji Idris Saikin, abang-abang beliau, adik-adik beliau dari almarhum, ponakan, anak, istri, semuanya kita berdoa bersama untuk keluarga daripada almarhum guru kita. Mudah-mudahan semuanya diberi ganjaran pahala yang besar atas kesabaran menerima takdir dari Allah ini, dan mudah-mudahan almarhum guru kita kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah berikan rahmat yang banyak kepada beliau dan semua pencinta para thalabah daripada Yai Sofwan Nizami. Mudah-mudahan semuanya tidak putus hubungan ruhani kita dengan guru kita meski beliau telah tidak ada. Alaihi hadiyatan minna jami'an suratul Fatihah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Imam Ibnu Mas'ud
satu dari 124.000 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu hadis. Imamun Nasa'i tulis di dalam Sunanun Nasa'i, man qara'a tabarak kulla lailatin amanahullahu ta'ala min fitnatil qabri, al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membaca saban malam surat Tabarak, maka Allah lindungi dia daripada azab kubur. Ada apa dengan surat Al-Mulk yang 30 ayat ini, saudara? Pada bagian ini kita mengutip daripada kalam yang sering dibaca dan disampaikan oleh almarhum guru kita, Yai Sofwan Nizami. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat kedua ini, saudara, kita sama-sama malam hari ini merenungi betapa telah gembiranya guru kita dengan amaliyah-amaliyah yang beliau telah lakukan di alam dunia. Dari ayat ini Allah menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup. Saudara, limadza qaddama rabbuna dzikral maut wa akhara dzikral hayat? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mati dulu baru kemudian hidup? Bukankah kita bersama yang hadir pada malam takziah malam ke-7 ini hidup dulu baru mati? Kenapa Allah menyebutkan pada ayat ini alladzi khalaqal maut wal hayat? Mati dulu baru hidup. Ada apa ini dengan mati sampai Allah sebutkan mati lalu hidup? Pada bagian ini, malam hari ini kita di dalam mengungkap tentang mahasin daripada guru kita, Yai Sofwan Nizami rahimahullah rahmatan barak. Saudara sekalian, ulama menjawab ini setidak-tidaknya ada 3 jawaban. Kenapa Allah sebutkan kata mati dulu baru hidup? Yang pertama, kenapa disebutkan mati dulu? Sebab asalnya kita tidak ada. Asal kita dari mani, lalu berubah segumpal darah, berubah segumpal daging, lalu ditupin ruh, lalu hidup. Inilah diantara makna alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bila ini yang menjadi jawaban, berarti merujuk pada tafsir Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin Anda kufur kepada Allah? Bukankah dulunya Anda itu mati? Maknanya mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu ditupin roh. Artinya kita enggak ada. Ini satu, saya pendekkan pada bagian ini. Kedua, kenapa disebutkan kata mati dulu baru hidup? Ibnu Abbas menyoroti ini dan ditanya pada bagian ini. Beliau menjawab, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang mencipta hidup di dunia, yang mencipta mati di dunia, dan hidup di akhirat. Jadi kenapa mati disebutkan lebih dulu? Karena di dunia ini bakalan kita mati, saudara. Adapun di akhirat kita akan hidup, tidak pernah mati. Bila ini maka merujuk pada ayat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan.
Lau kanu ya'lamun. Sungguh negeri akhirat benar-benar hidup. Maka sehingga Allah sebutkan kata mati lebih dulu, baru kata hidup. Hadirin sekalian yang mulia, yang ketiga, kenapa disebut kata mati lebih dulu baru hidup? Ulama menjawab, li'anna dzikral maut ahammu min dzikril hayat. Sesungguhnya menyebutkan, menyadari bahwa kita bakal mati adalah jauh lebih penting dibanding kita menyebutkan dan menyadari tentang kehidupan. Hadirin sekalian, manajemen mati jauh lebih penting daripada manajemen hidup. Sering kita mendengar, gua puyeng di dunia, puyeng. Nggak heran, emang dunia berputar, dan kalau berputar di mana-mana juga bib, puyeng bib. Maka yang paling penting adalah manajemen mati. Maka Allah dahulukan kata al-maut daripada hayat, sebab dzikrul maut ini jauh lebih penting daripada dzikrul hayat. Dan kita maklumi bersama guru kita sebelum beliau meninggal menceritakan bagaimana kain kafan dan seterusnya, seakan-akan mendidik kepada kita para murid-muridnya betapa penting mengamalkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah menyebutkan kematian. Menyebutkan kematian bukan maknanya wirid tentang mati, sehingga habis sholat kita baca mati 33. Enggak ada manfaatnya. Mati itu enak saudara, dan ini yang dipilih pada akhirnya, yang diminta oleh guru kita yang kita tahlil bersama malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang alladzi khalaqal mauta dulu, karena manajemen mati ini penting. Saudara, mati itu menyenangkan, mati itu membahagiakan, mati itu amat sangat asik bagi mereka orang beriman. Setidak-tidaknya kita akan mengurut betapa mati itu enak. Yang pertama, saudara, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslim, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha wahidatan fid dunya wa akhara tis'an wa tis'ina fil akhirah. Al hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala punya rahmat 100 rahmat. Satu rahmat kata Nabi dibagi di dunia ini saudara, yang dengan satu rahmat ini kita saling menyayangi satu sama lain. Orang tua menyayangi anaknya, bukan saja manusia, binatang. Tidak ada macan menerkam anaknya, tidak ada singa menerkam anaknya. Kenapa? Satu rahmat yang dibagi di semesta ini oleh Allah. Satu rahmat di dunia. Dengan satu ini kita bisa sayang sama anak kita, kita bisa sayang sama teman kita. Satu rahmat. Tapi Allah simpen 99 rahmat di akhirat, dan itu bisa kita raih kalau kita harus mati dulu saudara.
Pertanyaannya kepada yang hadir sekalian, ada orang kaya bagi duit sama kita, ada orang kaya raya bagi duit 1 juta, yang 99 juta. 1 juta dan yang 99 juta. Kita ditawarin, milih 1 juta apa milih 99 juta? Halo, milih 1 juta apa 99 juta? Hah? 99 juta. Milih 1 rahmat, milih 99 rahmat. Milih hidup, milih mati. Milih hidup, milih mati. Milih mati. Ini dipilih oleh guru kita. Biar saudara paham, guru kita menyadari tentang pesan Rasulullah ini. Mati itu enak, saudara. Enak. Li'annaka qad kharajta min rahmatin wahidatin ila tis'in wa tis'ina rahmah. Karena dengan pintu mati Anda telah keluar dari 1 rahmat, Anda masuk 99 rahmat. Pilihan ini dihadapkan oleh Allah kepada guru kita Yai Sofwan. Beliau mengerti betapa mati itu enak. Pilih mati, saudara. Ada orang kaya bagi duit 100 juta, bagi 2, milih 1 juta, milih 99. Kalau disuruh pilih, milih mana? 1 juta apa 99 juta? Halo, 1 juta apa 99 juta? 99 juta. Milih 1 rahmat apa 99 rahmat? Milih hidup, milih mati. Fawaidul maut. Ini diantara pentingnya mati bagi kita orang beriman. Mati itu enak, nggak ada yang balik lagi. Bener nggak? Di dunia 1 rahmat doang, di akhirat 99 rahmat. Maka keluar bagi orang yang beriman dari 1 rahmat menuju 99 rahmat, dan itulah yang disebut raudhah min riyadil jannah, saudara. Yang kedua, kenapa mati itu enak? Biar kita jangan takut sama mati. Ente takut, mati juga. Ente berani, mati juga. Mati enggak ada urusan dengan tua dan muda. Begitu. Kalaulah boleh hidup jujur, yang layak untuk hidup Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Basri, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyak minal maut. Aku tidak pernah melihat barang pasti tapi diperlakukan kayak kagak pasti seperti mati. Mati ini pasti, tapi kita biasa-biasa saja, kayak kagak pasti. Hidup ini nggak pasti, tapi kayak luar biasa kita. Program ini, program itu. Yang paling penting manajemen kematian. Lau kana ahadun yabqa fi hadhihi dunya lakana aula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada orang layak hidup langgeng di alam jagat ini, yang layak Nabi Muhammad. Akhlaknya baik, bagaimana beliau syama'ilul Muhammadiyahnya,
bagaimana beliau tentang khasaisul mustafawiyahnya, bagaimana beliau tentang a'lamun nubuwahnya. Dan kita sering dengar dari guru kita kalau sudah mengungkapkan tentang sejarah kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, yang kedua, manfaatnya mati, enaknya mati. Li'annaka kharajta min dari ta'ab ila dari rahah. Saudara, dunia ini negeri capek, pegel, puyeng. Di rumah ada yang domelin bini, ada nggak ini? Oh nggak ada, tapi nyengirnya curiga saya. Di majelis diomelin temennya. Dunia capek. Bagaimana guru kita mau niat hadir mengisi dakwah, hujan-hujanan, basah-basahan. Kita sebagai jamaahnya nggak paham. Kuat yai, hujan-hujanan, kita kagak ngerti. Habis itu yai kita puyeng di rumah, sakit, kita nggak paham. Dunia negeri capek, saudara, capek, lelah. Dan akhirat negeri istirahat, negeri rehat. Karena itu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi orang beriman kayak penjara, saudara. Maren guru kita Yai Sofwan kayak di penjara. Seneng, ya seneng, terbatas. Di penjara seneng, ada banyak peraturan, namanya taklifi. Itulah dunia, alamut taklif. Bagi orang beriman akhirat alamut tasyrif. Maka saudara, capek di dunia, kudu sholat subuh-subuh, kudu bangun, kudu berangkat ngaji, tengah jalan mogok motornya, sabar, macam-macam. Di akhirat sudah tidak ada kecapean. Akhirat udah nggak ada kepenatan, nggak ada di akhirat. Maka akhirat ibarat orang lepas dari penjara. Orang yang lepas dari penjara senang apa susah? Senang apa susah? Saudara milih penjara, milih lepas dari penjara? Hah? Lepas di penjara, milih hidup, milih mati? Yang benar nih. Tuh begitu, saudara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Hadis ini juga menuai kritik di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai imamul muhaddisin. Pada bagian ini, saudara, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis pada Fathul Majid menerangkan tentang ini. Bagaimana dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Dikritik hadis ini sama seorang non muslim, tukang kuli kasar, ngelihat yai mobilnya Mercy, di mana penjaranya Anda Mercy, gua tukang gerobak, di mana surganya? Ini bagaimana nabimu bilang begini? Dijawab turun dari Mercy-nya, begini Pak, bagi kami orang beriman, surga itu penjara nih kesenangan, Mercy yang didapat, rumah yang ada, ini enggak seberapa, masih lebih gede lagi yang Allah persiapkan di akhirat, kayak penjara. Tapi bagi Anda ini dunia, dibanding siksaan kelak di akhirat, udah surga banget, udah enak. Walaupun Anda berlumuran begini enak, nanti lebih parah dari ini. Akhirat bagi orang beriman gak takut.
Maka yai kita nggak pernah takut ngomongin kematian di mana aja majelisnya. Kenapa? Karena dzikrul maut aham min dzikril hayat. Mengingat pentingnya kita bakalan mati adalah jauh lebih urgen dibanding kita mikirin hidup. Di dunia negeri capek, negeri lelah, dan akhirat adalah negeri istirahat. Maka Nabi menyampaikan orang kalau udah meninggal dunia ada mustarih, ada mustarah minhu. Ada orang yang senang, ada yang orang disenengin sama orang lain. Apa itu mustarih? Orang beriman kayak guru kita, dia senang telah mendapatkan segalanya dari apa yang telah beliau lakukan meneruskan estafet dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ada mustarah minhu yang bagaimana? Yang ketika di masjid disebutkan berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan, alamat RT sekian, RW sekian. Pas disebutin namanya, alhamdulillah ya Allah, gua nggak punya tetangga model dia. Najong banget, mampus dari kemarin kayak mati. Coba tuh, namanya mustarah min, mati digirangin orang. Dan ini Imam Syafi'i menyampaikan dan guru kita sering mengulang-ulang kalimat Imam Syafi'i ini, waladatka yabna adama bakian wan nasu haulaka dhahikan masrura fa'mal li nafsika an takuna idza baqau li yaumi mautika dhahikan masrura. Kata Imam Syafi'i yang sering disampaikan oleh Yai Sof, waladatka yabna ad, waladatka ummuka yabna adama bakian, ibumu melahirkan anda ke dunia ini kau dalam keadaan menangis. Kita waktu lahir nangis, sadar atau kita tidak sadar, lihat anak kita, cucu kita nangis, itulah kita. Kita dulunya nangis tapi orang sekeliling tertawa, itulah dunia. Manakala kita menangis, orang sekeliling tertawa, dunia. Darul bala. Kita nangis, orang sekelilingnya girang. Begitulah gambaran dunia. Kalau kita terpuruk, orang tersenyum, girang. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Gambaran dunia. Tapi kata Imam Syafi'i, wa'mal li nafsika an takuna idza baqau li yaumi mautika dhahikan masrura. Manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Beramallah untuk menghadapi hari di mana ketika kita mati, kita tersenyum, orang sekeliling pada menangis. Kita menangisi guru kita. Saya ngaji belum banyak, saya kayak ketemu yai masih kurang ngaji, guru nggak ada, begitu. Tapi guru kita amat sangat senang melihat hasil dari apa yang beliau lakukan di alam dunia. Beliau bahagia karena beliau telah kembali dari darut ta'ab ila darir rohah. Yang ketiga, saudara, fawaidul maut wa huwa a'zamuha. Ini yang terbesarnya. Yang ketiga adalah liqa'ullah jalla wa ala. Mati itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Paham ini beliau pun akhirnya enggak ada juga. Dan ini yang paling tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu diketok rumahnya oleh malaikat maut, datang ketok, salam, waalaikumsalam, masuk. Saya singkat ditanya, man anta, siapa sampean?
ana Azrail, saya malaikat maut. Mahajatuk, ada perlu apa datang kemari? Mau cabut nyawa sampean. Liakbido ruhak, saya mau cabut nyawa sampean. Nabi Ibrahim pakai nanya. Ini kelas Nabi, kalau kita nggak bisa nanya. Kata Nabi Ibrahim, bentar dulu malaikat maut, lu mau cabut nyawa saya aja. Saya mau tanya, ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Jawab dulu malaikat maut. Ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Malaikat maut nggak bisa jawab. Emang juga nggak sekolah. Dia nusa. Man itu Bang Haji Wam tuh saudara nanya sama Allah, ya Rob, ini Ibrahim mau dicabut nyawa pakai nanya. Saya kagak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Saya kan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa saya mau dimatiin? Begitu kata Allah. Azrail tanya sama Ibrahim lagi, nanti kita jawab. Maka kemudian itu balik lagi malaikat Azrail, ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, mahajatuk, ada apa? Mau cabut nyawa? Itu pertanyaan aneh nanya dulu. Kata Nabi Ibrahim, silahkan sal, silakan tanya apa yang kamu tanya, silakan, tapi masalah cabut nyawa harus jawab dulu. Siap. Malaikat maut nanya sama Nabi Ibrahim, apa pertanyaanmu? Begini Ibrahim, ada nggak kekasih ogah ketemu sama kekasihnya? Saya mau nanya, tolong jawab. Ada nggak kekasih yang nggak mau ketemu sama kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim enggak jawab, cuman komentarnya, sekarang cabut nyawa saya. Cabut. Habis ngajar guru kita, pulang sebentar, sholat malam, tiduran belum subuh, nggak ada. Cabut nyawa saya, cabut. Sebab apa? Mengerti bahwa kematian adalah liqa'u rabbina, berjumpa dengan Allah. Rasulullah pada bagian ini saudara menyampaikan, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian adalah jembatan yang mempertemukan seorang mukmin dengan Allah. Maka Yai Sofwan mau ketemu dengan Allah, ditawarin mau terus ngajar lagi, enggak, sudah cukup, milih ketemu dengan Allah, wafat. Sebab tidak ada cara buat jumpa dengan Allah kecuali lewat pintu kematian. Maka saudara, masa ketemu sama Allah yang kita sembah enggak mau? Ada apa dengan kita? Mati adalah enak. Mau ketemu sama Allah yang kita sembah, nikmat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbah terakhir Jumat, tanggal berapa tuh ya? 8 Rabiul Awal, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 9 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan di dalam pidatonya, ayuhan nas, inna abdan min ibadillah qad ikhtarahu Allah Ta'ala baina an yabqa fi hadid dunya wa baina ma indah faqtara ma indah. Kata Nabi, ada seorang hamba Allah dikasih pilihan nama Allah, terserah mau hidup abadi di dunia kah ataukah mau jumpa dengan Allah. Maka itu si hamba milih jumpa dengan Allah aja, enggak mau hidup terus di dunia. Semua sahabat geleng-geleng, payah tuh orang.
begitu. Tapi satu yang mengerti, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau menangis mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis sampai selesai sholat Nabi. Sampai kemudian ada yang nanya, "Ya Abu Bakar, mayubkik?" Abu Bakar, kenapa kau menangis? "Limadza bakaita?" Ada apa kau menangis? Kata Abu Bakar, tadi khutbahnya Rasulullah. Khutbah yang mana? Ada seorang hamba disuruh pilih mau hidup terus atau milih mati. Dia milih mati. Lah itu kan Nabi dongeng doang. Anda tidak paham siapa abdan yang dimaksud di sono. Jumat depan Nabi sudah tidak ada di kita punya tempat ini. Paham itu orang yang mengerti tentang manfaat kematian. Maka Seninnya Nabi meninggal dunia, saudara. Meninggal dunia sebab mati berjumpa dengan Allah yang kita sembah, yang kita berdakwah saban hari kayak guru kita. Bagaimana panas, hujan, macet, segala macam tidak kenal demi murid. Dan di sana berharap ridhonya Allah ketika sudah ditawarkan surga kepada guru kita, maka beliau milih selesai daripada tugasnya. Meninggal dunia. Keberuntungan buat guru kita Yai Sofan rahimahullah rahmatal abrar. Yang keempat, kematian itu saudara liqaul ahibbah, berjumpa dengan kekasih-kekasih. Betapa Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, saudara, saat mau meninggal nih Sayyidina Bilal, keluarganya bilang, "Wah hazana, aduh sedihnya aku dengan wafatnya Bilal." Bilal mau mati, melek lagi, melek. Siapa yang tadi ngomong sedihnya aku tuh, siapa? Salah itu. Wa faraha biliqa'i Rasulillah wa sahabati. Alangkah bahagianya Bilal mau ketemu sama Nabi Muhammad, mau ketemu sama para sahabat Nabi Muhammad. Mati habis itu. Kematian itu bakal berjumpa. Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, waktu mau wafat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil, "Sini Neng." Dibisikin nama Nabi di kupingnya, telingamu dekat mulut Abah, begitu kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya suruh minggir. Nabi ngomong. Pas Nabi ngomong, nangis histeris Siti Fatimah. Lalu kemudian itu Nabi tarik lagi, "Sini Neng." Ketawa. Yang tadi nangis ketawa. Tapi Nabi nggak boleh ceritakan ini. Maka Siti Aisyah berkali-kali nanya, "Ngapain kamu nangis? Ngapain kamu ketawa?" Ama Abah enggak boleh dongeng, nanti bakal didongengkannya. Sampai Nabi enggak ada, sampai 2 hari 3 hari masih nanya, lama enggak didongengin nama Sayyidah Fatimah. Padahal dibisikin nama Nabi, "Neng, 3 hari lagi Abah enggak ada." Nabi bilang kalau Nabi bakalan meninggal dunia, kayak Muallim Syafi'i Adami sampaikan ama Uminda Sobariyah malam Sabtu depan Muallim nggak ada, nggak bisa ke Cempaka Putih. Minggunya wafat, malam Sabtu ngomong 2 hari lagi wafat, nggak bilang bahwa hari Minggu mau wafat, cuman malam Sabtu depan nggak ada. Nabi bisikin nama Sayyidah Fatimah, "Abahmu nggak ada." Nangis. Tapi Nabi bisikin lagi, yang pertama kali nyusul Abah 6 bulan sesudah Abah wafat, Neng. Girang karena liqaul ahibba. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka yai kita udah kumpul sama guru-guru beliau, sama Muallim Syafi'i Adzami, kumpul ketemu tuh sama Habib Yahya bin Utsman yang beliau amat sangat cintai, mengikut dan ada tuh cucunya Habib Ahmad, kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau udah mati enak, akan kumpul luar biasa. Begitulah orang-orang di dalam alam arwah. Saudara sekalian, liqaul ahibbah, ketemu ketika udah wafat. Ini adalah penting. Maka kalau kita pengen ketemu orang-orang soleh, ya mati. Mau nggak mau? Dan ini penting buat kita, liqaul ahibbah. Betapa disebut-sebut itu anjingnya Ashabul Kahfi karena dia bergandengan dengan Ashabul Kahfi. Tidak boleh kita melupakan bagaimana Yai Sofwan ta'zimnya sama guru-guru beliau, sehingga Masya Allah wafatnya aja kayak begini, luar biasa. Ta'zimnya sama Muallim Syafi'i Adzami, bantuin beliau, bantuin jual cincin segala macam, enggak mau diupain. Kami tahu itu. Beliau luar biasa ta'zimnya sama guru. Man khadima khudimah. Beliau berkhidmat. Beliau mukri kitab tafsir Ibnu Katsir. Lama. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin. Wa huwa bisabqin haizun tafdilah. Mustawjibun sana'iyal jamilah. Beliau lebih dulu ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami, kita orang belakangan. Tapi tawaduknya beliau luar biasa. Allah tinggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat. Liqaul ahibbah. Manfaat mati berikutnya saudara, hasadul a'mal, panen. Panen. Nabi menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Yang namanya bertani capek, kudu nyangkul, kudu naroin benih, kudu dirawat, capek. Dan musim panen, musim girang. Saudara lebih demen nanam apa demen panen? Hah? Girang nanam, girang panen. Milih hidup, milih mati. Ini yang benar. Ad-dunya mazra'atul akhir. Maka Yai Sofwan sudah memetik dari seluruh apa yang beliau lakukan di alam dunia. Nabi menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Sedaqatin jariyatin, waktunya dia sedekahkan semuanya. Keluarga kurang diperhatikan, bukan gak sayang sama anaknya, bukan gak sayang sama istrinya, guru kita bukan, tapi beliau sayang melihat ajaran Habibuna Muhammad bagaimana supaya nyampe kepada seluruhnya. Sallu ala Nabi. Sayang karena beliau bukan milik keluarga tapi milik umat, maka beliau sedekahkan waktunya. Bisa jadi anak-anak beliau merasa kurang diopenin oleh beliau, tapi bukan tidak diopenin, didoakan saban malam. Bisa jadi sanak familinya merasa kurang mendapat perhatian dari beliau, tapi justru beliau amat sangat perhatian. Baru akan berasa kita kalau sudah tidak ada. Kasih sayang besar itu normal manusiawi, saudara. Hasadul a'mal, panen itu kalau mati bagi orang beriman. Di dunia ini tempat bercocok tanam, capek, letih, ribet. Bagaimana beliau dakwah, ada satu panitia keliru ngasih amplop, sabar nggak marah-marah, dikejar-kejar, kata panitia, Pak Yai amplopnya keliru. Oh keliru, ditukar, yang dimasukin dibuka di rumah, susunan acara. Sabar.
sabar beliau. Hasadul a'mal, panennya seorang beriman itu nanti kalau udah wafat, saudara. Maka sekarang ini bercocok tanam. Maka kita jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala mati, tapi kejarlah sesuatu yang manfaat kala mati. Ini yang paling penting buat kita. Ini yang paling penting buat kita. Kalau kita pengen panen dan beliau sudah memanen, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Bagaimana beliau ngajar ke sana kemari. Awaladin soleh, anak yang soleh. Anak beliau banyak, ada anak nasab, ada anak sabab. Anak sabab lebih banyak, anak didik beliau yang berhasil banyak, dan itu adalah jariyah. Segala ilmu yang diajarkan oleh guru kita, saudara, sekecil apapun amalin, biar cahaya itu terus mengalir ke kuburan guru kita, dan biar kita tidak putus hubungan dengan guru kita. Kita yang butuh sama guru. Sekarang ujian murid dengan wafatnya guru. Sekarang benar nggak kita mencintai guru kita saat guru kita wafat? Meneruskankah ajaran-ajaran beliau atau tidak? Di sini, saudara. Maka jangan sampai kita sebagai murid-muridnya melupakan ajaran-ajaran beliau sebagai ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Walad ini macam-macam, ada walad sabab, ada walad nasab. Saudara, ini penting. Dan mana lagi manfaat kematian, saudara? Taqlilus sayiat, menyedikitkan dosa. Hidup kita kalau kemudian hari demi hari banyak dosa, banyak salah, maka mati lebih baik. Rasulullah ajarkan kita doa, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rohatan lana min kulli syarr. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'amaluh. Kalaulah kita hidup kita hanya nambah pundi-pundi dosa, maka kematian lebih baik buat kita. Andai kita mati, itu maknanya kebaikan panen yang udah datang. Kalau udah musim gugur, musim panen kudu dipetik. Dan guru kita telah lama menanam kebaikan-kebaikan kepada umat, dan saatnya guru kita memanen. Beliau girang dengan hasil yang ada. Beliau dikumpulkan dengan guru-guru beliau, dengan Muallim Syafi'i Adami dan guru-guru beliau yang lainnya. Beliau senang di alam barzakhnya, raudhah min riyadil jannah. Nikmat beliau di alam kuburnya. Meninggal habis dakwah, meninggal habis tahajud. Kita sebagai muridnya pelan-pelan memikirkan nasihat dan perilaku beliau, supaya kita bisa berjalan pada setapak demi setapak di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Saudara-saudara sekalian, udhkuru mahasina mautakum. Kita disuruh menyebutkan kebaikan-kebaikan guru kita. Bagaimana beliau termasuk bukan sekedar alim, tapi beliau karim. Dan ini jarang. Orang alim yang karim, dermawan. Beliau banyak bantu orang sekolah, bantu orang untuk sekolah kesana kemari. Bisa aja diiriin oleh kita yang dekat, kok dia mulu. Padahal beliau itu begitulah pedulinya sama orang-orang. Bagaimana peduli dengan ilmu, peduli dengan Islam. Dan ini adalah hal yang paling penting buat kita bersama. Kesabaran beliau, canda gurau beliau menarik. Bagaimana cara beliau memberikan pengajian kepada kita bersama. Dan ini buat kita bersama, jangan sampai dihilangkan. Maka kita datang ini, saudara, bukan kita dalam rangka mengasihani guru, bukan, tapi kita mengasihani diri kita. Yang narik kita datang kemari adalah guru kita. Maka bukan kita yang berbuat baik, tapi guru kita, Yai Sofwan, yang berbuat baik kepada kita.
kita bisa memandang wajah-wajahnya para anak cucu Rasulullah, guru kita yang ngumpulin kita bersama di sini. Ini adalah hal yang paling penting, dan beliau bagaimana di dalam mengajar sabar, dan kita mengetahui itu kesabaran beliau, bagaimana beliau sakit tapi terus mengajar sampai luar biasa. Ini adalah sesuatu yang jarang orang miliki, kesabaran, kedermawanan, kealiman yang amat, ketawaduan yang amat sangat luar biasa. Dan ini patut untuk kita contoh bersama. Bagi kita bersama hadir di sini, kita mudah-mudahan dapat syafaat juga dari Yai Sofwan buat kita bersama, yang dengan syafaat itu hari-hari kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah. Moga-moga guru kita Allah terus tinggikan derajatnya, Allah terus muliakan di alam barzakhnya, Allah terus senengin di alam barzakhnya. Allah masukkan pada golongan irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah untuk istri, anak, saudara-saudara beliau, kakak beliau, adik-adik beliau. Kita doain semuanya moga sehat walafiat, moga selalu dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk meneruskan apa yang harus bisa diteruskan daripada ajaran-ajaran almarhum. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat para tolabah beliau yang luar biasa, memberikan berbagai macam perhatian yang bisa diberikan semampu mereka. Ada yang aqua, ada yang makanan dan segalanya. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu tanda cinta para tolabah kepada Tuan Guru, dan Allah terima itu menjadi sesuatu yang besar, dan guru menyenangi kita para murid-muridnya, dan guru kita redha kepada kita, sehingga ilmu kita manfaat. Yang membantu acara ini moga rezekinya makin luas, moga usahanya makin lancar, anak keturunannya menjadi orang-orang yang solehin dan solehat. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di lain kesempatan banyak guru-guru, ini aja udah terlalu panjang, kurang bagus, tapi maafin kami, maafin dan redoin kami, khususnya kepada keluarga, kepada orang tua kita Ustaz Haji Hanafi yang banyak menemani, dan juga tua abang kita Pengaji Latif, moga selalu dimudahin urusannya, banyak nyupirin beliau tuh kemana-mana, suka nyandain sama guru, moga guru redo sama Pengaji Latif. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir tidaklah kita meninggalkan daripada majelis takziah ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, ditambahkan mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada orang-orang yang mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada amalia yang menghantarkan kita, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang yang mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah, mahabbah kepada amalan yang menghantarkan kita menuju mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah. Allah tambahkan di hati kita, isi hati kita mahabbah yang besar kepada Rasulullah, mahabbah yang besar kepada orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada amalan-amalan yang menghantarkan kita menuju mahabbah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di kubur, selamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya maulana ya mujib ya hadirun laysa yaghib. Tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qarib bijahi tahar rasul bijahi ali rasul bijahi abil batul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lana. Amin. Sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.